Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Masih sehat? Semoga masih sehat semua ya. Oke, kita hari ini ketemu di pelajaran humas dan keprotokolan. Pelajaran hari ini tentang pelanggan dan pelayanan prima terhadap pelanggan. Oke, materinya dibagi apa aja? Kita bagi menjadi 5. Yang pertama, pengertian pelanggan. Yang kedua, jenis-jenis pelanggan. Yang ketiga, pentingnya pelayanan prima. Dan yang keempat, tata cara penyampaian pelayanan kepada pelanggan. Kelima, faktor-faktor yang menentukan harapan pelanggan. Oke, yang pertama adalah materi tentang pelanggan. Pasti pengguna itu, pelanggan merupakan konsumen berupa pembeli atau pengguna jasa yang melakukan kegiatan pembelian ataupun penggunaan jasa secara berulang-ulang dikarenakan kepuasan dan diterimanya dari penjual ataupun penyedia jasa. Ketika kita menyebut itu adalah pelanggan, jadi dia itu melakukan pembelian bukan hanya sekali, jadi 2 kali, 3 kali, biasanya minimal 3 kali atau 2 kali, itu bisa disebut baru pelanggan. Jadi ketika dia puas dengan pelayanannya, datang lagi ke tempat toko atau perusahaan yang diterus, itu namanya pelanggan. Yang kedua, jenis-jenis pelanggan. Jenis-jenis pelanggan ini ada 3. Yang pertama, pelanggan internal. Yang kedua, pelanggan eksternal. Dan yang ketiga adalah pelanggan perantara. Kita bahas dulu pelanggan eksternalnya. Internalnya adalah orang-orang yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap maju mundurnya perusahaan. Dibagi menjadi 2 untuk pelanggan internal. Yang pertama, pelanggan internal organisasi, dan yang kedua, pelanggan internal pemerintah. Kalau untuk yang organisasi, tiap orang yang terkena dampak produk dan merupakan anggota dari organisasi yang menghasilkan produk. Yang kedua, pelanggan internal pemerintah. Setiap orang yang terkena dampak produk tetapi dalam lingkungan instansi pemerintah. Jadi ketika kalian bekerja dalam toko, contohnya toko Indomaret, dan kan jadi karyawannya. Kan ketika kalian membeli barang sedang promo itu sendiri, berarti itu pelanggan internal, bukan eksternal. Kalau eksternal itu dari luar. Terus setiap orang atau kelompok pengguna produk jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi kalau kalian membeli di luar atau pembeli dari luar, itu pelanggan eksternal. Sama namanya internal dan eksternal. Jadi kalau internal itu dalam perusahaan, kalau eksternal berarti di luar perusahaan yang tidak berhubungan dengan perusahaan dalam organisasi. Sedangkan untuk pelanggan yang perantara, setiap orang yang berperan sebagai perantara produk, bukan sebagai pemakai. Jadi ini sebagai distributor, salah satu contohnya, atau sebagai jasa pemberi gojek. Jadi dia tidak memakai kan, dia membeli produk kecantikan di perusahaan kecantikan. Nah, diantarkan. Nah, ini adalah pelanggan perantara. Gojek itu sama dengan pelanggan perantara jasanya. Ada juga jenis-jenis pelanggan yang ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama, segi jumlah. Segi jumlah dibagi menjadi 3. Pelanggan individual, pelanggan keluarga, dan pelanggan organisasi. Pertama, pelanggan individual. Seperti namanya individual dari personal. Setiap orang datang dengan sendiri, dengan membawa namanya sendiri. Kalau untuk pelanggan keluarga, itu biasanya membawa nama keluarga. Bukan berarti membawa nama setiap orang punya keluarga ya. Enggak, jadi dia itu membeli kebutuhan untuk semua orang, bukan hanya untuk dirinya. Contohnya, memberi kebutuhan bulanan. Nah, kalau untuk pelanggan organisasi, berarti pelanggan yang membeli untuk organisasi, pembelian kertas, pembelian tinta. Walaupun yang membeli 1 orang, tapi itu untuk kebutuhan organisasi, berarti itu namanya pelanggan organisasi. Begitu juga pelanggan keluarga yang membeli 1 orang, tapi dia membeli untuk 1 keluarga. Yang kedua, dari segi usia.
Pelanggan ditinjau dari segi usia, sangatlah bervariasi, dan semakin bertambahnya usia seseorang akan bertambah kebutuhan. Umur dari umur 0 sampai umur 5 tahun itu berbeda kan. Jadi umur 0 tahun berarti susunya beda, 1 tahun umurnya beda lagi kebutuhannya. Terus nanti umur 12 tahun dengan umur 25 tahun kebutuhannya berbeda. Jadi setiap kebutuhan tergantung pada usia juga. Segi jenis kelamin. Pelanggan ditinjau dari segi jenis kelamin. Jenis kelamin di Indonesia ada 2 ya, perempuan dan laki-laki. Tidak ada setengah-setengah ya, cuma ada 2, laki-laki dan perempuan. Tapi karena populasi perempuan di Indonesia ini lebih banyak, jadi perempuan lebih target pasar yang lebih potensial karena populasinya lebih banyak. Karena itu potensial sebagai targetnya itu lebih banyak, makanya kan produk perempuan itu lebih banyak daripada produk laki-laki. Segi tingkat pendapatan. Dari tingkat pendapatan di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan menengah, dan pendapatan rendah. Nah, pendapatan ini biasanya tergantung pada perusahaan, bukan tergantung pada wilayah, bukan tergantung pada perusahaannya, tapi tergantung pada wilayah, tingkatannya masing-masing. Segi waktu pembelian. Dari segi waktu pembelian sangatlah bervariasi karena bergantung waktu kebutuhan masing-masing. Berkebutuhan waktu itu biasanya belanja bulanan, tergantung ada beberapa yang pembelian bulanan di awal bulan, ada yang di tengah bulan, ada yang di akhir bulan. Kenapa? Dan ada orang yang pembeliannya di tengah bulan karena memang gajiannya di tengah bulan, karena tanggal 25 udah gajian, ataupun jadi tergantung pada kebutuhannya tiap orang. Tiap kebutuhan keluarga, organisasi itu berbeda-beda. Pentingnya pelayanan prima. Untuk pelanggan kita udah selesai, sekarang kita lanjut ke materi tentang pelayanan prima. Pentingnya pelayanan prima. Yang pertama, sebagai strategi dalam memenangkan persaingan. Yang kedua, memberikan rasa puas dan kesan positif dari pelanggan. Yang ketiga, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan untuk setia menggunakan produk atau jasa perusahaan. Pelayanan prima itu kan sebuah layanan yang sangat positif, jadi dia memberi layanan yang lebih baik. Nah, itu pertama, biar kita ada daya saing dari perusahaan lain, tidak kalah saing. Yang kedua, biar pelanggan juga puas dengan sikap pelayanan prima dan membuat dia itu setia, bukan hanya kualitas produknya yang diperbaiki, tapi pelayanannya pun juga harus diperbaiki dan ditingkatkan. Itu adalah salah satu kepuasan pelanggan. Keberhasilan pelayanan prima menimbulkan hal-hal berikut. Yang pertama, keputusan pihak pelanggan untuk segera membeli produk yang kita tawarkan pada saat itu juga. Kita tawarkan produk, ada promo, ini barangnya bagus dan ini bisa dibeli, kebetulan ada promo 50% tuan aja dan gunanya produknya baik. Nah, orang kan tertarik nih, yaudah mbak aku beli ini aja, langsung dibeli di tempat. Nah, ada yang seperti itu. Kepercayaan pelanggan terhadap produk kita. Pelanggan tetap loyal atau setia menggunakan produk kita. Pelanggan terdorong untuk kembali lagi membeli produk kita. Dan yang terakhir, terhindar dari terjadinya tuntutan terhadap penjual yang tidak berlaku. Jadi ketika kita memberi pelayanan yang bagus, ketika produknya sudah oke, kualitasnya sudah bagus, kita perbaiki pelayanannya, kita tingkatkan pelayanannya lebih bagus, dan kita membuat pelanggan lebih nyaman, maka dia akan kembali lagi, bukan hanya karena produk tapi karena pelayanan juga. Itu kan 2 hal yang positif. Nah, itu pertama, itu juga bisa meningkatkan profit suatu perusahaan. Jadi nggak ada ruginya ya untuk meningkatkan pelayanan prima ini. Tata cara penyampaian pelayanan prima kepada pelanggan. Yang pertama, penampilan.
penampilan dari atas sampai bawah, bukan hanya yang secara fisik, secara perilaku, sikap itu juga termasuk dalam penampilan. Sikap yang kedua, sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku ini berarti gimana kita pembawaan pembicaraan atau bagaimana emosi kita menghadapi pelanggan yang sedang emosi ataupun sedang kebingungan. Nah, di situ kita ditantang untuk menjalani sikap yang baik dan berperilaku yang baik dengan pelanggan. Yang kedua, cara berpakaian. Cara berpakaian secara fisik, berarti secara kita logika, secara dilihat dari atas sampai bawah, menggunakan baju yang bukan berarti tidak boleh mencolok, tapi yang serasi. Ingat, yang serasi. Jadi bukan lampu merah yang pakai kerudung hijau, pakai baju merah, celananya biru, nggak serasi. Walaupun banyak yang trendy, tapi kalau untuk pelayanan prima dilihatnya tidak bagus. Jadi ketika itu kita harus serasi. Ketika pakai baju hitam, boleh pakai celana hitam, boleh pakai celana atau rok yang lebih sopan. Cara berbicara. Cara berbicara pun kita harus lemah lembut, bukan berarti kita tidak tegas ya. Kita boleh tegas, tapi kita tidak boleh berteriak-teriak. Nada kita tidak boleh lebih tinggi daripada pelanggan, kecuali memang pelanggannya tidak dengar. Tapi kita juga tidak boleh berteriak-teriak. Kita jelaskan dengan santai, kita jelaskan dengan nada yang lembut, kita jelaskan dengan nada yang tegas. Bukan berarti kita harus marah-marah, teriak dengan emosi. Gerak-gerik itu adalah gerak tubuh. Ketika mereka ada pelanggan yang datang marah-marah, komplain dengan lain sebagainya, kita nggak boleh menggebrak meja, kita marah-marah atau telepon dengan keras, nggak boleh. Kita belajar dengan sabar. Pelayan prima itu belajar dengan sabar ya. Apalagi bersentuhan dengan konsumen yang sedang menghadapi konflik ya. Itu biasanya kita harus benar-benar sabar menghadapi ini semua. Nah, yang ketiga, cara tanya. Cara bertanya sama dengan cara berbicara, tapi cara tanya ini yang dimaksud adalah konten pertanyaannya itu tidak boleh masuk ke konten pribadi yang lama. Yang kedua, kontennya bukan berarti kita nggak boleh masuk ke ranah luar, boleh, tapi kembalilah ke ranah bahwa kalian akan menjual atau kalian sedang melayani. Jadi ya boleh jauh-jauh dari situ. Faktor-faktor yang menentukan harapan pelanggan. Yang pertama, individual service center. Faktor yang bersifat stabil dan mendorong pelanggan untuk meningkatkan sensitivitas terhadap jasa. Ini berhubungan dengan jasa personal need. Faktor kebutuhan yang dirasakan seseorang berdasar bagi kesejahteraan seperti kebutuhan fisik, sosial, dan psikolog. Jadi personal ini dari individual dari fisik yang tampak, dari sosial dan psikolog. Dan yang ketiga, faktor individual yang bersifat sementara yang meningkatkan sensitivitas pelanggan terhadap jasa. Contohnya jasa asuransi mobil, ada juga yang jasa asuransi kesehatan, banyak ya. Yang keempat, persepsi pelanggan terhadap tingkat atau derajat pelayanan perusahaan lain yang sejenis. Jadi persepsi yang sejenis ini itu adalah pesaing. Yang dimaksud adalah sebuah pesaing. Jadi kita harapan pelanggan itu ketika kita di perusahaan dengan kualitas dan pelayanan yang lumayan, kita harus lebih baik daripada perusahaan A. Lalu diharapkan pelanggan itu seperti itu. Situation factor, segala kemungkinan yang bisa mempengaruhi kinerja jasa yang berada di luar kendali jasa. Misalnya antri pembelian baju saat pembelian Idul Fitri. Ketika Idul Fitri itu kan banyak sekali yang mencari baju, sepatu, dan lain-lain.
itu kan di luar kuasa dari perusahaan. Kita sudah menyediakan 4 kasir, ternyata 4-empatnya sudah antri penuh. Nah, ketika seperti itu, maka minimal berarti pelanggan itu memahami bahwa memang itu sudah maksimal, jadi dia meminimkan dari pelayanan itu. Yang kedua, pernyataan yang disampaikan secara personal pada pelanggan, word for mouth. Jadi ketika mulut ke mulutnya, biasanya cewek ya yang lebih banyaknya, tapi memungkinkan juga cowok, banyak juga yang cowok itu oh mau beli di sini, oh di situ lo bagus, kemarin beli di situ, ada kayak gitu. Cewek pun juga sama, jadi cowok sama cewek kalau word for mouth itu sama. Jadi dia memang kalau memang ada perusahaan ataupun toko yang memang oke, dia bakal cerita ke teman-temannya. Kualitas pelayanan yang diharapkan, yang pertama, reliability, kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan yang diinginkan secara cepat. Jadi ketika kita PO, kita berharap nih, udah PO, udah pesan baju, order baju yang tipe warnanya merah dengan tipe A, ternyata yang datang tipe B warnanya hijau, kan nggak sebab itu udah lama nggak sesuai lagi. Nah, menurunkan kualitas pelayanan juga dengan kualitas. Kalau datangnya barangnya sesuai, kan puas, jadi beli lagi nanti. Yang kedua, assurance, pengetahuan dan kesopan santunan penjual serta kemampuan untuk meyakinkan pelanggan. Ini bisa berubah dengan chat, bisa berubah dengan pelanggan berbicara, kita melayani dengan sopan, tidak berteriak-teriak, itu juga salah satunya. Yang ketiga, empati, perhatian dan atensi individual yang diberikan kepada pelanggan. Yang keempat, responsif, kemampuan untuk membantu pelanggan dengan memberi pelayanan yang cepat. Yang kelima, menyediakan fasilitas fisik dan pelanggan serta penampilan dari penjual, pegawai ataupun karyawan. Fisik berarti ada, kalau untuk pelanggan ada tempat duduk, itu juga termasuk. Nah, untuk karyawan berarti kita menyediakan seragam, juga termasuk. Mengukur kepuasan pelanggan, ketika tadi kita sudah memberikan pelayanannya, gimana cara kita melayani orang, terus faktor yang mempengaruhi mereka puas itu apa aja. Nah, sekarang kita ukur puas nggak sih dengan yang kita berikan. Nah, pengukurannya ada 4. Yang pertama, melalui keluhan dan saran. Kalau kalian di rumah sakit itu pasti ada kotak saran, ataupun di beberapa tempat ada yang namanya kotak saran. Itu adalah salah satu pengukur kepuasan pelanggan. Bukan hanya kotak saran, tapi juga media sosial. Biasanya kalau media sosial itu di komen kan. Nah, itu mengukur kepuasan pelanggan. Kalau puas biasanya sebagai di repost mereka. Yang kedua, menyewa jasa ghost shopping. Nah, ini bukan ghosting ya, tapi ghost shopping. Ghost shopping ini maksudnya nyewa orang luar, bukan orang dari perusahaan sendiri, buat beli barang di perusahaan pesaingnya, biar mereka tahu potensial produk mereka dengan yang perusahaan lain itu apa sih perbedaannya, pasti potensial yang lebih bagus dari itu. Yang ketiga, analisis mantan pelanggan, bukan mantan pacar ya, tapi mantan pelanggan. Sama dengan namanya mantan, yaitu berarti dia bukan lagi sebagai pelanggan, jadi dia sudah beralih ke perusahaan lain atau ke toko lain. Ketika kalian buka toko optiknya ini pelanggannya 5, ternyata 2 hilang. Sudah biasa sering berapa bulan kali biasanya beli softline, ternyata hilang, kok gak beli lagi? Kenapa? Nah, kita tanya, Mbak kok gak beli lagi ya? Oh ya, harganya di toko yang sebelah lebih murah Mbak, ada pelanggan yang kayak gitu. Oh, berarti itu bukan berarti kita sudah bangkrut ya, perusahaan sudah bangkrut.
Cuma itu sebagai evaluasi, ukur oh ternyata pelanggan ini nggak puas dengan harga. Ada juga yang pelayanannya nggak enak, mbaknya cemberut terus. Nah, disitu kan bisa dievaluasi. Yang keempat, survei kepuasan pelanggan. Mengetahui kepuasan pelanggan dengan memberikan angket kepada pelanggan. Ini biasanya lebih banyak digunakan di perusahaan-perusahaan kecil maupun perusahaan besar, yaitu menggunakan survei angket. Nah, ketika membuat angket ada beberapa pertanyaan yang harus kalian tentukan. Tidak boleh menjerumus dan harus standar. Ini biasanya mengenai prospektus disebarkan ke pelanggan untuk diisi. Ternyata pelajarannya sudah selesai. Any question? Mungkin ada pertanyaan. Kalau memang belum ada pertanyaan ataupun kalau sudah ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke saya, ke WA saya, ataupun ke email juga boleh, datang ke sekolah juga boleh. For watching, semoga ilmu hari ini bermanfaat dan semoga kalian paham semua, dan semoga hari ini kita masih diberi kesehatan sampai ketemu minggu depan di pelajaran yang sama dengan materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.